Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga Alhamdulillah kita berjumpa lagi, Alhamdulillah, di semester 2 ini dalam pembelajaran matematika. Semoga capaian kakak di semester 1 memuaskan, dan di semester 2 ini kakak-kakak bisa meningkatkan kembali capaian yang sudah kakak dapatkan di semester 1. Kakak-kakak, kali ini kita masuk di pembelajaran matematika semester 2 yang ada di kurikulum baru ya, yaitu kurikulum sekolah penggerak. Nah, kurikulumnya namanya kurikulum Merdeka Belajar. Kali ini kita akan membahas tentang sudut ya kak ya. Nah, di kelas 3 kalian sudah pernah mempelajari tentang sudut tentu saja ya. Ada sudut lancip, ada sudut tumpul, kemudian sudut siku-siku. Nah, kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi tentang sudut tersebut. Baik, kali ini kita akan membahas tentang ukuran sudut. Nah, apa itu ukuran sudut? Ukuran sudut adalah ukuran ruang terbuka di antara dua garis yang membentuk sebuah sudut, disebut sebagai ukuran sudut. Nah, ukuran sudut ini tidak ditentukan oleh panjang sudut tersebut, tetapi oleh banyaknya ruang yang ada di antara dua buah garis tersebut. Nah, coba kita lihat pada kedua gambar ini ya. Ada 5 ekor binatang, ada singa, buaya, burung, kemudian ada kuda nil dan ular. Kira-kira semua ini kan membuka mulutnya membentuk sebuah sudut ya. Kira-kira hewan mana yang membuka mulutnya paling lebar? Kalau kita lihat di sini. Kalau kita lihat sekilas, ini kan akan sulit ya untuk melihat mana yang paling besar ya, dan mana yang paling sempit ya. Tapi kita perlu mengukurnya. Jadi kalau ukuran sudut itu kan artinya ukuran ruang ini ya. Besarnya ruangan ini itu berapa? Besarnya ini berapa? Kalau kita lihat sekilas ini berarti si ular nih kelihatannya yang paling besar. Tapi kita tentu saja tidak bisa mengira-ngira. Kita perlu sebuah patokan ukuran untuk melihat besarnya sudut tersebut. Nah, coba kakak-kakak perhatikan alat peraga berikut ya. Ini ada alat peraga. Alat peraga ini dibuat dari karton saja sebenarnya ya. Nanti kalau kita offline kita coba untuk memperlihatkan bagaimana alat peraga ini ya. Jadi 2 buah karton dihimpitkan, kemudian di salah satu ujungnya itu diberi paku agar bisa terputar. Nah, ketika ini dibuka maka akan terbentuk sebuah sudut ya. Semakin besar dibukanya, semakin besar sudut yang terbentuk ya. Jadi bukan karena panjang ininya, panjang kaki sudutnya ini, tetapi banyaknya ruang inilah yang menentukan ukuran sudut tersebut. Nah, di kelas 3 kita sudah tahu ya, sudut yang seperti ini ya, seperti siku begini namanya sudut siku-siku. Nah, ini namanya sudut siku-siku. Jadi kalau yang begini namanya sudut siku-siku. Kalau ini namanya sudut apa ini? Ini ada, kalau kita ukur menggunakan sudut siku-siku, dia membutuhkan 2 sudut siku-siku. Maka ini disebut sebagai sudut setengah putaran. Ini bisa membutuhkan 3 sudut siku-siku. Jadi 3/4 putaran, dan ini membutuhkan 4 sudut siku-siku. Jadi namanya sudut 1 putaran penuh. Jadi 1 putaran penuh itu sama dengan 4 sudut siku-siku. Tapi sebenarnya ukuran sudut itu ada nggak sih? Apakah kita mengatakan satu sudut siku-siku, 2 sudut siku-siku, atau 3 sudut siku-siku, atau 4 sudut siku-siku saja? Ternyata ada ukuran bakunya ya kak ya. Nah, bagaimana cara mengekspresikan ukuran sudut? Nah, ukuran sudut itu dinyatakan dalam satuan yang namanya derajat ya. Kalau panjang kita kenal ada sentimeter, ada meter. Nah, kalau besarnya sudut itu dinyatakan dalam derajat. Nah, satu putaran ini kan setengah putaran ya. Dari sini sampai setengah ya. Kalau putaran penuh berarti kembali lagi ke sini ya. Muter sampai ke sini namanya 1 putaran. Nah, sudut satu putaran ini kemudian dibagi 360 ya. Dibagi kecil-kecil
sampai 360 skala begitu ya, bagian yang sama. Nah, ukuran satu bagian itu disebut 1 derajat, yang ditulis sebagai 1 derajat seperti ini. Ada pangkat seperti 0 tapi bulat banget ya, itu namanya derajat ya. Jadi, satu ini adalah 1 derajat. Jadi, kalau satu putaran ini, satu putaran penuh, sampai ke sini lagi, ada 360 derajat ya. Kalau setengah begini aja, ada 180. Ini ada tulisannya 180. Dari sini ke sini sama juga 180. Nah, ini, barang ini ya, penggaris ini namanya busur derajat. Busur derajat digunakan untuk mengukur ukuran sudut dengan tepat. Jadi kita menggunakan alat bantu, kalau panjang kita gunakan mistar ya, atau penggaris. Tapi kalau derajat, kita menggunakan busur derajat. Ini ada 2 skala, skala yang atas sama skala yang di dalam. Nih, yang di luar sama yang di dalam. Kira-kira mana yang dipakai? Tergantung kita ngukur sudutnya ya. Jadi kalau kita mempaskan atau menempatkan 0 derajatnya di sebelah sini ya. Jadi ini ada garis, kita paskan dengan 0 derajat di sebelah sini, berarti kita pakai yang dalam. Tapi kalau kita pakai 0 derajatnya kita taruh di sebelah sini misalnya, berarti kita pakai yang luar. Nanti kita lihat cara menggunakannya. Bagaimana cara menggunakannya? Ya, cara menggunakan busur derajat ada beberapa langkah. Yang pertama, taruhlah pusat sudut derajat berimpit dengan titik sudut di antara kaki sudut. Ya, di atas kaki sudut ini kaki sudut, ini kaki sudut, ini titik sudut nih. Nah, pusatnya ini kan pusatnya busur derajat nih ya. Ini busur derajat, ini pusatnya di tengah ini. Kita paskan, kita himpitkan dengan titik sudut tersebut. Ya, kemudian yang kedua, taruhlah garis 0 derajat dengan salah satu kaki sudut ya. Boleh 0 derajat yang ini atau yang ini. Kalau 0 derajat yang ini nggak mungkin kita taruh sini ya, karena kan titik sudutnya di sini dan pusatnya di sini. Berarti 0 derajatnya kalau kita mau pakai yang ini, kita taruh di sini. Jadi nanti busur derajatnya miring ke bawah begini. Nah, jadi harus ada 0 derajat di salah satu kaki sudutnya. Jadi salah satu saja, jangan dua-dua, nggak bisa. Kecuali sudut 180 derajat, berarti 0 derajat dua-dua bisa. Nah, kemudian bacalah skala yang berimpit dengan kaki sudut lainnya. Bacalah skala yang berimpit dengan kaki sudut lainnya. Kan salah satu kaki sudutnya 0 derajat. Kemudian baca skala yang berimpit dengan kaki sudut yang lainnya. Berarti kaki sudut yang lainnya kan yang ini. Kita baca. Bacanya skala yang luar atau yang dalam, Ustadz? Ya, karena kita 0-nya dipakai yang ini, berarti kita baca yang dalam. Ya, jadi kita lihat yang dalam. Berarti ini berapa derajat? Oh, 120 derajat, bukan 60 derajat ya. Karena kita pakai yang dalam. Karena 0-nya yang berimpit di sini. Oke, seperti itu. Jadi mudah ya. Cuma 3 langkah saja. Kita coba aplikasikan dengan mengukur beberapa sudut. Contohnya sudut A ini ya. Kita coba ukur. Nah, tempatkan dulu yang pertama tadi busur derajatnya tepat di titik sudutnya ya, pusatnya itu diimpitkan dengan titik sudutnya. Kemudian 0 derajatnya di salah satu kakinya. Ustadz pilih yang ini ya, bukan yang ini. Jadi Ustadz pilih yang ini. Kemudian tinggal kita lihat kaki sudut yang satu. Oh, yang ini. Karena 0-nya yang pakai yang ini ya, berarti kita pakai skala yang di dalam. Berarti 40 sekitar 45 ya, 45 derajat. Berarti besar sudut ini adalah 45 derajat. Jadi kalau 0-nya di sini pakai yang ini yang di dalam ya. Kalau yang ini pakai yang jangan pakai yang di luar karena ini mulainya nanti 180, 170. Harusnya kan dari 0 sampai berapa begitu ya. Oke, kita coba sudut yang lainnya. Nah, ini Ustadz pakai kaki sudut yang ini. Nah, kaki sudut yang sebelah sini. Jadi, Ustadz pakai skala yang di luar nih. Nah, 0-nya di sini. Berarti kita nanti perhatikan skala yang di luar. Kita perhatikan kaki sudut yang satunya ada di mana. Ini kalau kurang jelas, ya kalau misalnya kaki sudutnya kok pendek sekali, Ustadz saya nggak bisa sampai ke skalanya. Ya, kita tinggal panjangin aja ya. Kita kasih panjang gitu ya. Supaya kelihatan. 0-nya udah pas. Jadi sebelum kita taruh penggaris, kita panjangin dulu, kita himpitkan dengan ini, garisnya kita lebih panjangkan lagi ya. Nah, ingat, karena 0-nya di sebelah sini, ya bukan yang ini. Kalau yang 0-nya di sebelah sini, kita pakai dalam. Tapi karena 0-nya kita himpitkan di sebelah sini,
berarti pakai skala yang luar. Kita lihat yang paling luar, yang kaki sudut yang satunya yaitu menempati di sudut 110 derajat. Mudah ya? Bisa nggak Ustadz nanti di tengah-tengah sini? Bisa, nanti 100, berarti 108, 109, 110. Jadi satu skala ini namanya 1 derajat, tinggal dihitung aja gitu. Tapi kebetulan ini sudutnya pas-pas gitu ya. Oke, seperti itu ya cara mengukur sudut. Nah, ini ada sudut yang besarnya lebih dari 180. Ya, dilihat ke sini. Nah, kalau diminta yang ini pasti kurang dari 180. Tapi ya dia minta berapa sih sudut yang di sebelah sini? Nah, maka cara carinya gimana? Kan sudut kita hanya busur derajat yang kita punya hanya sampai 180 derajat. Nah, caranya dengan mengukur 2 kali ya. Pertama, kita ukur dulu sudut, kita bikin dulu, paskan di titik sudutnya seperti biasa dan nolnya di sebelah sini ya. Nah, ini kan satu ini kalau lurus begini ternyata 180 ya. Jadi kalau Ustadz hilangkan busur derajatnya, kita tarik garis lurus, berarti kalau lurus begini adalah 180 derajat. Jadi kita tinggal ukur yang sisanya ini. Nah, tinggal ukur pakai busur derajat lagi. Nah, ini kan Ustadz pakai skala yang ini ya. Nolnya Ustadz impitkan di sini. Titik sudutnya jangan lupa dipaskan di pusatnya. Kemudian kita lihat ukuran yang pas dengan ukuran yang lurus tadi. Oh, 30 derajat. Berarti tadi kan kita sudah ukur yang lurus ini 180. Kemudian yang sisanya 30. Berarti 180 derajat tambah 30 derajat sama dengan 210 derajat. Mudah ya? Jadi kalau lebih dari penggaris busur kita kan cuma sampai 180, tapi sudutnya lebih lebar. Nah, tinggal ditarik garis lagi lurus, baru diukur sisanya saja. Tapi kalau kalian punya penggaris seperti ini, nah ini busur derajat yang 360 derajat ya. Jadi 0 sampai 180 ya. Kemudian sampai ke sini namanya 360 derajat. Jadi satu kali ukur saja langsung dapat gitu ya. Oke, sekarang yang terakhir ya. Yang terakhir adalah cara menggambar sudut. Nah, bagaimana sih cara menggambar sudut kalau tadi kan kita sudah ada sudutnya, tinggal ukur. Jadi kalau disuruh misalnya gambar sudut 50 derajat, bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita harus ada patokannya. Nah, makanya ada langkah-langkahnya. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, gambarlah garis lurus dari satu titik yang akan menjadi titik sudut. Jadi kita bikin titik sudutnya dulu ya. Kita kasih titik, nih titik. Kemudian kita kasih garis. Nah, ini garis ini akan menjadi patokan kita untuk membuat sudutnya. Terserah garisnya mau ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Kemudian taruh busur derajatnya ya seperti tadi. Pusatnya ada di atas titik sudut ya. Pusat busur derajat di atas titik sudut, berarti ada di sini nanti pusatnya ya. Kemudian tempatkan garis 0 derajatnya pada salah satu kakinya, yaitu di sini ya. Nah, ini kita tempatkan nolnya di sini pas. Jadi nggak boleh yang di sini jadi 10 gitu ya, miring gitu. Jadi busur derajatnya harus pas di sini. Di 0, kemudian titik sudutnya 1 berimpit dengan titik pusat dan pusat busurnya dengan titik sudutnya. Kemudian kita kan diminta gambar 50 derajat, berarti kita tinggal cari 0 dari 0 derajat ini 50 derajatnya di mana? Oh, di sini. Kita tinggal kasih titik di sini. Kalau diminta 30 derajat, kasih titik di sini. Kalau minta 90 derajat, titiknya di sini. Kalau minta 160 derajat, berarti titiknya di sini. Karena ini tadi diminta 50 derajat, kita beri titik di sini ya. Nah, tinggal kasih titik. Nah, kemudian kita pindahkan garis busurnya. Kemudian kita buat terakhir, gambarlah garis menghubungkan tanda titik ini dengan pusatnya tadi, pusat titik sudutnya tadi. Kita gambar garisnya. Nah, jadilah sudut 50 derajat. Begitupun untuk menggambar sudut-sudut yang lainnya. Seperti itu saja pembelajaran kali ini. Jadi dua yang kita pelajari kali ini ya, yaitu ukuran satuan dari besar sudut ya, ukuran sudut. Kemudian tadi kita juga sudah tahu cara membaca besar sudut menggunakan busur derajat, dan
menggambar sudut dengan menggunakan busur derajat. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ustadz. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ustadz sampaikan dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang kemudian nanti akan Ustadz berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya secara offline ya. Nanti pertemuan offline-nya jangan lupa bawa busur derajat dan penggaris segitiga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.